Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPA. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat agar tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa kelas 9 mampu memahami berbagai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang kedua, siswa kelas 9 mampu mengetahui upaya pencegahan terhadap penyakit sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia tentunya juga rentan mengalami masalah berupa penyakit, kelainan, serta gangguan. Penyakit pada sistem reproduksi manusia akan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi virus, bakteri, tumor, jamur, ataupun memang karena disfungsi organ reproduksi yang juga disebabkan oleh adanya zat-zat kimia yang tentunya memang masuk ke dalam tubuh. Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki keunikan tersendiri. Masing-masing sistem reproduksi memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Meski begitu, keduanya dirancang untuk memungkinkan adanya pembuahan sel telur oleh sperma yang akan berlanjut menjadi kehamilan. Seperti sistem lainnya di dalam tubuh, sistem reproduksi juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. Penyakit pada sistem reproduksi manusia yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu AIDS atau HIV, yang kedua yaitu gonore, yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa, yang keempat yaitu herpes simplex genitalis atau herpes kelamin, yang kelima yaitu keputihan, dan yang terakhir yaitu epididymitis. Penyakit yang pertama adalah HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Nah, penyakit AIDS ini disebabkan oleh HIV. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas, dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat didiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu, seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Bisa dilihat pada layar terdapat gambar dari virus HIV jika diperbesar dengan mikroskop dan gambar kondisi seseorang yang sudah terinfeksi virus HIV dengan ciri-ciri berat badan yang turun secara drastis. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS, akan tetapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut. Penyakit sistem reproduksi yang kedua adalah gonore. Gonore adalah penyakit menular seksual yang menginfeksi saluran urogenital atau saluran kemih. Penyakit ini disebut juga kencing nanah yang dapat menginfeksi baik laki-laki maupun perempuan. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih saat buang air kecil. Berbeda dengan gonore pada pria, jika terjadi pada wanita, gonore bisa tidak menimbulkan gejala. Penyakit gonore dapat sembuh dalam beberapa hari jika diberikan pengobatan yang tepat dan segera. Penyebab penyakit gonore ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan seksual dan seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta-ganti pasangan. Bisa dilihat pada layar, terdapat gambar dari virus Neisseria gonorrhoeae
jika diperbesar dengan mikroskop, dan gambar kondisi seseorang penderita gonore yang mengalami kerusakan mata. Meski paling sering menginfeksi saluran kemih, gonore bisa juga menginfeksi organ lain, termasuk juga mata. Kerusakan mata yang dialami biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir karena cairan pada organ reproduksi si ibu telah terinfeksi virus gonore. Penyakit sistem reproduksi yang ketiga adalah sifilis atau raja singa. Raja singa atau sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri yaitu bakteri Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis. Meski demikian, bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang ada di penderita. Melihat penularannya, sifilis rentan tertular pada seseorang yang sering bergonta-ganti pasangan. Tak hanya dari kontak orang ke orang, penyakit raja singa juga dapat menular dari ibu hamil yang terinfeksi ke janin di dalam kandungannya. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, sifilis dapat merusak organ otak, jantung, dan beberapa organ lain. Pada wanita hamil, infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin tidak normal, bahkan kematian pada bayi. Bisa dilihat pada gambar di layar, terdapat gambar dari bakteri Treponema pallidum jika diperbesar dengan mikroskop, dan gambar gejala seseorang yang telah terinfeksi sifilis dengan ciri-ciri muncul luka atau ruam-ruam yang menimbulkan rasa perih di sekitar organ genital atau di sekitar mulut. Penyakit reproduksi yang keempat adalah herpes simplex genitalis atau herpes kelamin. Herpes kelamin adalah penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang menyebabkan luka melepuh di area kelamin. Herpes genital seringkali tidak menimbulkan gejala, namun jika muncul gejala yang terlihat berupa luka lepuh di area kelamin, luka tersebut biasanya terasa sakit dan gatal. Gejala ini dapat kambuh beberapa kali dalam setahun, namun sering terbentuknya sistem kekebalan tubuh terhadap virus herpes, frekuensi kekambuhannya akan berkurang. Penyebaran herpes simplex virus paling sering terjadi melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi virus ini. Selain itu, herpes genital dari ibu hamil juga dapat ditularkan kepada bayi yang dikandungnya. Herpes pada bayi juga bisa terjadi ketika bayi dicium oleh orang yang memiliki luka lepuhan akibat herpes di mulutnya. Bisa dilihat pada gambar di layar, terdapat gambar herpes simplex virus jika diperbesar dengan mikroskop, dan gambar gejala seseorang yang telah terinfeksi herpes kelamin dengan ciri-ciri berupa vesikel yang berkelompok di atas kulit yang sembab dan merah, berisi cairan jernih dan kemudian menjadi keruh, terkadang gatal dan dapat menjadi kerusta. Penyakit yang kelima adalah keputihan. Pada dasarnya, keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembaban organ kewanitaan. Ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri, sehingga vagina tetap terlindungi dari infeksi. Namun, berbeda jika cairan keputihan mengalami perubahan warna seperti berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan, kemudian tekstur yang tidak biasa dan bau tidak sedap. Kondisi ini dapat menjadi tanda keputihan yang tidak normal yang disebabkan oleh infeksi atau kelainan pada organ reproduksi wanita. Keputihan yang berciri seperti ini seringkali merupakan salah satu ciri penyakit organ reproduksi wanita. Penyebab utama masalah ini adalah terjadinya pertumbuhan jamur Candida albicans yang berlebihan. Dalam kondisi normal, jamur ini memang hidup di area vagina, namun jumlahnya hanya sedikit. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, jamur ini bisa berkembang dan tumbuh dengan subur. Ketika jumlah jamur Candida terlalu banyak, jamur tersebut dapat menyebabkan infeksi pada vagina. Gejala keputihan yang tidak normal biasa adalah cairan keputihan berwarna kuning atau hijau, berbau tidak sedap, timbul rasa nyeri dan gatal pada vagina. Bisa dilihat pada gambar di layar, terdapat gambar jamur penyebab keputihan yaitu Candida albicans jika diperbesar dengan mikroskop. Penyakit sistem reproduksi yang keenam adalah epididimitis. Epididimitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang ditandai dengan rasa nyeri dan pembengkakan testis.
Epididymitis terletak di belakang testis dan menyambungkan testis dengan vas deferens hingga berlanjut ke saluran ejakulasi, prostat, dan saluran uretra. Saat mengalami epididymitis, saluran tersebut menjadi bengkak sehingga menimbulkan nyeri. Peradangan ini juga dapat menyebar hingga ke testis. Epididymitis dapat menyerang pria dalam berbagai usia, namun paling sering terjadi pada usia 19-35 tahun. Beberapa gejala yang dapat dialami oleh penderita epididymitis yaitu skrotum akan membengkak, darah pada cairan sperma, kemudian nyeri saat buang air kecil, sering ingin buang air kecil, muncul benjolan di sekitar testis yang disebabkan karena penumpukan cairan. Epididymitis umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Kasus epididymitis umumnya dimulai dari infeksi pada uretra, prostat, atau kandung kemih. Bisa dilihat pada layar terdapat gambar epididymis yang normal atau tidak mengalami kelainan dan epididymis yang mengalami pembengkakan. Materi selanjutnya yaitu upaya pencegahan terhadap penyakit sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit. Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi adalah akibat pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Upaya pencegahan yang pertama yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat seperti jeans. Jadi bagi kalian yang memang sering memakai celana jeans, sebaiknya diminimalisir pemakaiannya. Upaya yang kedua yaitu biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setelah selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Upaya yang ketiga yaitu mengganti celana dalam 2-3 kali dalam sehari. Yang keempat yaitu memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima yaitu bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 2-3 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media pertumbuhan kuman penyebab infeksi. Yang keenam, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik. Penggunaan panty liner secara terus-menerus dapat menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab sehingga memudahkan terjadinya infeksi jamur dan bakteri, menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan, dan menyebabkan iritasi pada kulit. Upaya yang terakhir yaitu rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Oke anak-anak, materinya Ibu cukupkan sampai di sini. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi manusia diantaranya adalah yang pertama ada HIV/AIDS, yang kedua ada gonore, yang ketiga sifilis atau raja singa, yang keempat herpes simplex genitalis, yang kelima keputihan, dan juga yang keenam epididymitis. Upaya pencegahan terhadap penyakit sistem reproduksi manusia diantaranya adalah menjaga kebersihan organ reproduksi, hindari penggunaan celana ketat, rajin berolahraga, dan mengkonsumsi buah dan sayur. Untuk mengetahui seberapa jauh kalian memperhatikan materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan menguji pengetahuan kalian dengan memberikan beberapa soal melalui link yang sudah disediakan. Batas akhir pengumpulan tugas ini sampai dengan hari Rabu. Ibu harap tugas ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu.
Ibu cukupkan materi hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan kalian baca-baca kembali dari literatur yang lainnya untuk menyempurnakan materi hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.